kemarin kita sudah belajar tentang optik geometri, sekarang kita belajar optik fisis. Ya, apa optik fisis yang membedakannya? Di optik fisis ini yang kita pelajari cahaya itu sebagai gelombang. Nanti di kelas 12 kita pelajari kalau cahaya juga bisa bertindak sebagai partikel. Di sini kita bahas sifat cahaya sebagai gelombang. Oke, yang kita bahas nanti ada 3 di sini. Yang pertama difraksi sama interferensi. Yang terakhir nanti namanya kisi. Ya, oke, kita bahas dulu tentang difraksi dan interferensi. Oke, kenapa ini saya satuin? Karena nanti kita satukan rumusnya. Ya, rumusnya disatukan. Nanti kalau kalian buka buku kalian, itu rumusnya dipisah-pisahkan. Untuk difraksi celah tunggal sama interferensi celah ganda itu yang orde maksimum sama minimum dibedakan rumusnya. Ini kita satukan semua. Lebih super ya kan? Lebih cepat. Oke, kita lihat pertama difraksi celah tunggal. Apa itu difraksi celah tunggal? Ya, difraksi celah tunggal ini adalah peristiwa pelenturan cahaya. Cahaya itu melentur. Kenapa gitu? Karena begini. Misalnya saya punya sumber cahaya di sini. Nih, kita bilang di sebuah bohlam. Nah, sumber cahaya kita kasih listriknya nyala lampu, ya kan? Oke, nyala. Lampu ini kita lewatkan dari sebuah celah. Celahnya kecil. Ya, ukurannya paling besar tuh berapa alam? Pokoknya kecil lah. Seperti sebuah titik aja. Dan nanti cahaya yang keluar dari celah ini itu bukan lurus kemari. Tapi apa terjadi? Spreading dia. Nah, bahasa Inggrisnya spread, menyebar. Cahaya di sini menyebar, di sini sebaran cahayanya, gitu dia. Oke, ini disebut dengan difraksi. Oke, yang satu lagi, kalau kita buat dalam kasus yang sama, ini sumber cahaya kita, ya sumber cahaya harus satu lampu aja, nggak boleh 2. Di sini juga sama, satu lampu aja, satu sumber cahaya aja, itu dilewatkan dari 2 celah. Yang terjadi apa? Cahaya nyebar, spread dari sini kemari, ya kan? Nah, yang ini juga gitu, gini. Nah, itu dia. Di sini terjadi difraksi, di sini terjadi double difraksi namanya. Tapi yang daerah ini, ini namanya daerah interferensi. Kenapa interferensi? Karena terjadi gangguan. Cahaya yang ini dari celah yang atas diganggu sama cahaya dari celah yang bawah, atau sebaliknya boleh. Nah, ini disebut dengan interferensi. Apa rupanya yang urgensi dari sini? Nah, ternyata sewaktu kita buat perlakuan seperti ini kita buat namanya layar. Di sini juga layar. Pada layar ini, ya, yang terpampang itu adalah cahaya yang dipecah-pecah gitu. Ternyata cahaya itu berpecah-pecah, bisa berbentuk pita atau garis yang gerak dan gelap dan terang. Nanti di sela-sela video ini saya selipkan videonya, video kayak mana animasinya. Oke, di video yang ini ya, ini contoh ketika cahaya kita bayangkan sebagai gelombang, nanti cahaya itu akan melewati celah itu, ya. Di sini yang kita lihat ada satu pola terang. Nah, ini cuman saya gambaran bahwa ada satu pola terang utama, gitu ya. Ini cuman gambaran aja, padahal nanti terbentuk pola gelap terang gelap terang. Oke, sekarang kita lihat kalau celahnya 2. Nah, kalau celah 2, sifat gelombang cahaya itu interferensi, bercampur-campur namanya. Jadi titik-titik di gelombang ini inilah titik-titik interferensinya, titik-titik gangguannya gitu. Dan pola gelap terang yang terpancar di layar itu seperti yang kita lihat ini ya, Dek. Nah, begitu dia, itu namanya pola gelap terang. Yang seperti ini, yang di layar ini, yang terbentuk itu adalah pola gelap terang. Jadi ada pola gelap dan pola terang. Artinya apa? Artinya cahaya itu dibelah. Ternyata cahaya itu terdiri dari terang-terang dan gelap-gelap. Gitu ya. Itu disebut dengan panjang gelombang atau pita-pita gelombang cahaya. Gitu ya. Jadi kita lihat nanti di sini. Misalnya seperti ini ya. Ini layarnya terbentuk terang. Di sini terang. Terang pertama kita sebut terang utama. Di atas terang ini ada daerah gelap. Daerah gelap. Ini kita sebut dengan gelap pertama. Di bawahnya ini juga gelap. Ini juga gelap pertama. Di atas terang utama kita bilang namanya terang 1. Kemudian gelap lagi. Daerah gelap ini kita bilang gelap kedua. Di bawah juga sama. Di bawah ini juga namanya gelap kedua. Di atas terang 1 namanya terang 2. Kemudian ini adalah daerah gelap. Oke, disebut namanya dengan gelap ketiga. Kalau kita teruskan, ini terang kedua, terang ketiga sekarang, habis itu gelap lagi. Ini adalah gelap keempat dan ini terang 4 dan seterusnya sampai ke atas dan ke bawah.
Ya, jadi di layar ini terbentuk pola gelap terang gitu. Dari pola gelap terang ini nanti kita bisa tahu berapa panjang gelombangnya. Atau kalau kita tahu berapa panjang gelombangnya, kita bisa tentukan yang lain-lainnya. Oke, kalau gambar ini kita bikin gini. Ini berarti terang utama itu di sini ya kan. Ya, jadi kalau sudut antara terang utama ke terang-terang yang mau kita cari, kita bilang sudutnya theta. Misalnya ini terang ke 300, terang ke berapa gitu ya, sudutnya itu theta. Oke, terus kalau yang diinterferensi celah ganda juga sama. Di interferensi celah ganda terbentuk pola terang gelapnya di sini juga. Di bagian interferensinya, ini khusus interferensi ya. Ingat, pada satu celah ini disebut dengan difraksi. Kalau celahnya dua, ini disebut dengan interferensi. Sama, ini semua punya si Thomas Young. Ya, difraksi celah tunggal Young sama interferensi celah ganda Young. Oke, ini kita kasih notasi-notasinya. Yang pertama, lebar celah. Ya, lebar celah itu disebut dengan D. Kita bikin notasi di mana ini adalah lebar celah. Terus jarak dari celah ke layar dari sini kemari, ini kita kasih notasi L. Ya, length. Ini adalah jarak dari celah ke layar. Oke, terus kita tinjau ada yang namanya orde. N. N ini adalah orde. Oke, orde. Apa itu orde? Orde itu adalah posisi terang atau gelap. Misalnya, ya, terang 1 ke terang 2, ordenya 1. Tapi untuk difraksi. Ya, nanti untuk interferensi, ya, ordenya beda. Bedanya di mana? Nanti ini dulu kita bahas. Oke, yang penting kalian udah paham dulu terang utama, terang 1, terang 2, terang 3, gelap 1, gelap 2, gelap 3, gelap 4 gitu ya. Udah paham dulu ya. Oke, N-nya orde. Kemudian, jarak dari orde yang kita cari ini disebut dengan Y. Nanti ada buku pakai huruf P, nggak apa-apa. Kita pakai Y aja. Kenapa? Karena saya buat rumusan yang baru, rumusannya lebih mudah diingat. Ya, kita pakai Y ya. Y ini adalah kita sebut dengan jarak orde. Terus ada lagi namanya lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang. Oke, di sini saya nggak buat satuannya. Kenapa? Karena bebas. Nanti kalau kalian pakai senti, ini semua kita bikin senti. Kalau kalian pakai meter, ini semua pakai meter. Jadi misalnya kalian pakai lebar celahnya meter, ini jadi meter, ini jadi meter, ini jadi meter ya. Kalau kalian pakai ini satuannya senti atau mili, ini semua ke mili. Kecuali orde nggak bersatuan. Oke, sengaja nggak saya bersatuannya supaya kita lebih fleksibel berpikirnya. Ya, jadi dari dua peristiwa ini kita rumuskan dalam satu rumus saja. Ya, rumusnya apa? Rumusnya Dylan. Ingat Dylan? Ya, film bioskop ya kan? Dylan. dy per L itu sama dengan lambda dikali N. Cara ingatnya Dylan. Oke? Jadi D-nya tadi apa? D-nya tadi adalah lebar celah. Kalau difraksi celah tunggal. Nanti kalau interferensi celah ganda, D-nya itu jarak celah. Ini. Jadi ini lebar celah atau jarak celah. Gitu ya? Ingat ya? Jadi D bisa lebar celah untuk difraksi, D jadi jarak celah kalau dia interferensi. Y ini jarak daripada orde yang mau dicari. Oke, sementara N itu ordenya. Oke, terus apa lagi? L itu adalah jarak dari celah ke layar dari sini kemari. Kemudian N itu ordenya. Sekarang kita bedain. Kapan kita pakai orde untuk interferensi sama difraksi? Oke, saya bikin ya. Tadi kita sudah paham tentang pita-pitanya ini ya. Ini pita-pitanya. Oke, yang pertama terang utama, kemudian gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3, dan seterusnya. Oke, jadi kita bermain di orde aja. Gak usah banyak kali ngapal rumus. Ada rumusnya interferensi,
maaf, ada difraksi maksimum pada celah tunggal, ada difraksi minimum pada celah tunggal. Jadi rumusnya 4. Jadi supaya rumusnya jadi 1, kita main di orde ya. Oke, kita pisahin. Yang pertama kita bikin yang di sini, ini bagian daripada yang celah tunggal. Kemudian ini celah ganda. Oke, di celah tunggal ya, di celah tunggal dan celah ganda ordenya beda. Untuk celah ganda dari terang utama ke terang satu, ingat ya, untuk celah ganda dari terang utama ke terang satu, ini ordenya sama dengan 1. Itu di celah ganda. Berarti dari terang utama ke terang 2, ini ordenya 2. Bisa ya? Oke, kalau saya tanya, dari terang 1 ke terang 2, berapa ordenya? Ya, 1 ya. Ingat ya, berarti dari celah ganda, pada celah ganda, dari terang utama ke terang 1, ordenya 1. Dari terang utama ke terang 2, ordenya 2. Dari terang utama ke terang 1, ini maaf, dari terang utama ke gelap 1. Ya, dari terang utama ke gelap 1. Ini ordenya 1/2. Jadi, kalau dibilang dari terang utama ke gelap 2, berapa ordenya? 1,5. Bisa ya? Itu untuk celah ganda. Terus untuk celah tunggal, nah di sini di celah tunggal gak ada orde setengah. Oke, jadi di celah tunggal dari terang utama ke gelap 1, ini ordenya 1. Jadi gak ada orde setengah. Itu yang membedakan celah tunggal dan celah ganda. Di celah ganda orde setengah itu dari terang utama ke gelap 1. Tapi dari celah tunggal dari terang utama ke gelap 1 itu ordenya 1. Dan dari terang utama ke terang 1, ini ordenya 1,5. Bisa ya? Jadi itu kira-kira yang membedakan antara celah tunggal dan celah ganda. Oke, itu bedanya. Tapi kita pakai rumus yang sama tetap. dy sama dengan dy per L sama dengan lambda kali n. Mengapalah tadi dilan ya. D ini dan ini. Y jarak dari orde yang mau dicari. Oke, tapi ingat hati-hati main di orde. Dah, itu untuk difraksi dan interferensi. Nanti kalau ada yang menanyakan silakan dibuat di komennya. Oke? Sekarang kita lihat ya. Kalau misalnya L sama Y, ya ini L, ini Y, ini sudutnya. Oke, kita lihat ya. Ingat sinus, kosinus dan tangen. Ah, sinus, kosinus, tangen. Apa sinus? Sisi depan per sisi miring, ya kan? Oke, terus apa itu tangen? Tangen itu adalah sisi depan per sisi sejajar. Dari gambar bisa kita lihat bahwa nilai tangen theta, boleh pakai tan T, boleh TGT, boleh ya. Saya pakai tan T. Oke, tangen theta itu sama dengan apa? Y per L, gitu ya kan? Oke, tangen theta itu Y per L. Nanti karena nilai Y itu kecil sekali nanti nih. Misalnya kita kasih jarak L-nya 1 meter, nanti Y-nya paling cuma 0,3 mm gitu. Nah, cuma segini naiknya. Berarti bisa kita asumsikan nanti panjang L itu hampir sama dengan panjang miringnya gitu. Ingat ya, kenapa bisa disamain? Karena panjang L ini sama panjang miringnya bersama, tetanya kecil kali. Nah, jadi karena teta sangat kecil, ini ya, karena tetanya sangat kecil, nanti nilai yang miring ini sama yang panjang ini sama, hampir sama. Maka bisa kita anggap nilai tangen theta itu sama dengan nilai sinus theta. Kenapa sama? Karena sinus kan miring, ya kan? Depan per miring. Tangen tadi apa? Depan per samping. Kalau ini sama ini hampir sama, ya berarti ini per ini dan ini per ini kan hampir sama. Maka nilai tangen theta sama sinus theta dianggap sama. Oke? Kalau nilai sinus theta dan tangen theta dianggap sama, kita lihat sinus apa? Ini per ini, ya kan? Tangen ini per ini. Ya, berarti nilai Y per L, nilai Y per L itu kan sama dengan nilai sinus theta. Tadi tangen theta Y per L. Maka karena hampir sama nilainya, nilai Y per L juga boleh jadi sinus theta. Berarti rumus ini bisa kita rubah nih. Kita rubah jadi karena ini sama, rumusnya jadi D dikali Y per L. Tadi apa? Sinus theta.
itu sama dengan lambda dikali N. Jadi rumus untuk interferensi dan difraksi boleh pakai ini kalau dikasih tahu berapa Y-nya, berapa L-nya. Kalau yang dikasih tahu cuma sinus θ-nya, pakai ini. Boleh ya? Oke, itu untuk difraksi dan interferensi. Sekarang kita masuk ke kisi. Nah, ini saya hapus dulu ya. Terakhir namanya materinya kisi. Nah, apa ini kisi? Kisi ini adalah sebuah lembaran atau sebuah bidang, itu dikasih goresan-goresan kecil. Tujuannya apa? Supaya bisa masuk cahaya atau bisa lewat cahaya. Beda sama kaca atau cermin atau lensa, maaf. Beda sama lensa. Kalau lensa itu dia mengalami peristiwa pembiasan. Kalau ini enggak, cahaya itu memang masuk ke celah-celah. Nah, jadi karena banyak celah yang dilewati cahaya, jadi nilai D, lebar cahaya atau jarak celah itu, nah, jarak celah di interferensi dan lebar celah di difraksi itu berubah jadi jumlah lubang atau jumlah kisi. Oke, jadi pada kisi itu terjadi peristiwa penguraian cahaya karena melewati celah-celah sempit yang banyak. Ingat, kisi ini terdiri dari banyak celah. Kalau tadi kita kan cuma satu celah dan dua celah, ini banyak celahnya. Oke, jadi pada kisi juga terbentuk peristiwa gelap terang atau terang yang berjauh-jauhan, gitu ya. Oke, kita lihat di kisi rumusnya berubah. Tadi dari rumus kita sinus θ, ya kan, dikali D atau D dikali sinus θ itu sama dengan lambda kali N. Nah, di kisi nilai sin apanya ini? Nah, nilai D ini lebar celah, nilai D itu berubah jadi 1/N besar. Di mana nilai N besar ini adalah jumlah kisi. Jumlah kisi tiap satuan. Tergantung kita pakai satuan apa. Nanti kalau N-nya pakai senti, ini kita pakai ke senti semua D-nya. Ya, hati-hati ya di satuannya. Jumlah kisi tiap satuan. Nanti banyak di soal ini. Jumlahnya 500 kisi dalam 1 cm. Berarti kita pakai senti. Oke? Jadi kalau D sama dengan 1/N, maka rumusnya berubah. Maka rumusnya jadi sinus θ per N itu sama dengan lambda dikali N kecil. Sama kayak yang tadi di difraksi sama interferensi. Ini tetap panjang gelombang, ini orde, ini adalah jumlah kisi, dan ini adalah Y per L. Boleh jadi Y per L, boleh pakai sudut θ. Oke, sekian untuk 3 materi ini. Materi yang lainnya nanti kita bahas kalau ada waktu. Yang 3 ini yang sering masuk di ujian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. Bah, panjang juga ya.